Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Tabina Atma Adinia. Saya kelas 10 IPA 9 nomor absen 18. Saya bersekolah di SMA Negeri 5 Semarang. Di sini saya akan menjelaskan salah satu film Kingdom Animalia Invertebrata, yaitu film Annelida. Apa itu Annelida? Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang, atau ruas-ruas. Istilah kata Annelida ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Bagaimana dengan ciri-cirinya? Annelida memiliki tubuh bersegmen dan memiliki otot, lalu bersifat tripoplastik selomata, simetri bilateral dan metameri. Annelida juga mempunyai alat pencernaan yang sempurna. Tubuhnya dilapisi dengan kutikula tipis dan lembab. Adanya seta atau diri halus di sekitar tubuh untuk bergerak. Annelida juga memiliki sistem saraf tangga tali. Sistem peredaran darahnya tertutup. Alat respirasi berupa kulit. Alat ekskresinya berupa nefrida, dan sifat kelaminnya hermafrodit. Ciri lainnya, untuk habitat, Annelida ini hidup di air tawar, air laut, dan di tanah lembab. Untuk cara hidup, Annelida ini hidup bebas dan ada yang bersifat parasit. Annelida juga disebut cacing bersegmen, yang memiliki panjang mulai dari di bawah 1 mm hingga 3 meter. Ini adalah gambar struktur tubuh Annelida. Nah, struktur Annelida ini, Annelida memiliki 3 lapisan embrional, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm, serta telah memiliki rongga tubuh sejati. Sistem sirkulasi, sistem ekskresi, dan sistem sarafnya berhubungan antar segmen. Rongga tubuh Annelida berisi cairan yang membantu Annelida bergerak. Annelida memiliki kemampuan regenerasi dan autotomi atau dapat memutuskan bagian tubuh tertentu. Untuk sistem organ Annelida, sistem ekskresinya berupa nefrida, nefrostom, dan nefrotor. Setiap segmen memiliki organ ekskresinya masing-masing. Sistem pencernaan pada Annelida terdiri atas mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Sistem sirkulasi pada Annelida yaitu sistem sirkulasi tertutup. Darah Annelida ini berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Pembuluh darahnya melingkari esofagus yang berfungsi untuk memompa darah atau membawa hasil metabolisme ke seluruh tubuh. Sistem respirasinya yang melalui permukaan kulit dan berlangsung difusi. Sistem saraf berupa ganglion otak dan tali saraf yang tersusun dari tangga tali. Sistem reproduksi Annelida. Annelida memiliki sistem perkembangbiakan secara seksual. Karena satu Annelida memiliki 2 alat kelamin, yaitu jantan dan betina, tetapi reproduksi secara aseksual tetap membutuhkan 2 individu yang akan mengatur dirinya sedemikian rupa sehingga bisa menularkan sperma. Tetapi sebagian Annelida bereproduksi secara aseksual dengan fragmentasi yang diikuti dengan regenerasi. Lalu selanjutnya adalah klasifikasi Annelida. Klasifikasi Annelida yang pertama yaitu Polychaeta. Polychaeta ini adalah klasifikasi yang berambut banyak, hidup di laut, dan dapat dibedakan antara jantan dan betina. Setiap segmen mempunyai parapodia, memiliki tubuh sekitar 5-10 cm dengan diameter 2-10 mm. Tubuhnya dapat dibedakan menjadi
prostomium atau kepala, dan peristomium atau segmen pertama. Contoh perannya yaitu ada Eugenie viridis atau cacing pololo, ada Lysidiceoelele atau cacing wawo, yang perannya sama-sama sebagai bahan makanan yang mengandung protein tinggi. Contoh lainnya ada Nereis domerli, Nereis virens, Niatens virens atau cacing air laut, serta Arenicola sp. Klasifikasi Annelida yang selanjutnya yaitu Oligochaeta. Oligochaeta ini memiliki sedikit rambut, tidak mempunyai parapodia, mempunyai seta pada tubuhnya yang bersegmen, kepala berukuran kecil tanpa alat peraba atau tentakel, dan mata. Mengalami penebalan antara segmen ke-32 sampai 37 yang disebut kitellum, terbungkus oleh kokon, daya regenerasinya tinggi, hidup di air tawar atau darat, dan hermafrodit. Contoh perannya yaitu ada Tubivex sp atau cacing air tawar sutra yang berperan sebagai indikator pencemaran air. Lalu ada Lumbricus terrestis peretima sp atau cacing tanah yang berperan membantu aerasi tanah sehingga menyuburkan tanah. Contoh lainnya ada Monogaster houghtonii atau cacing tanah Sumatera, serta Perichaeta musica atau cacing hutan. Ini adalah gambar cacing air tawar sutra dan cacing tanah. Klasifikasi yang selanjutnya adalah Hirudinea. Hirudinea ini tidak mempunyai parapodia dan seta di segmen tubuhnya. Ukuran tubuh beragam mulai dari 1 sampai 30 cm. Tubuhnya pipih dengan ujung anterior dan posterior yang meruncing. Hidupnya ada di air tawar, darat, dan air laut. Hirudinea memiliki zat antikoagulasi. Contohnya yaitu ada Heamodipso ceylanicae atau pacet. Dia hidup di darat, menempel lembat, dan menempel pada daun. Lalu ada Hirudomedicinalis atau lintah yang hidup di air tawar. Lalu contoh lainnya ada Dinobdelia ferox, lintah yang terdapat di India, serta Hirudojavanica, lintah yang terdapat di Pulau Jawa. Ini yang pertama adalah gambar pacet dan ini adalah gambar lintah. Lalu bagaimana peran Annelida dalam kehidupan manusia yang lainnya? Untuk peranan yang menguntungkan, Annelida ini bermanfaat sebagai bahan makanan manusia karena cacing memiliki sumber protein yang berpotensi dimasukkan sebagai bahan makanan manusia seperti halnya daging sapi dan ayam, lalu bisa sebagai bahan baku ternak yang memiliki kandungan protein, lemak, dan mineral yang tinggi. Cacing tanah dimanfaatkan sebagai bahan ternak misalnya unggas, udang, kodok, dan ikan. Bisa juga sebagai bahan baku obat, karena cacing tanah dipercaya dapat meredakan demam, menurunkan tekanan darah, menyembuhkan bronkitis, reumatik sendi, sakit gigi, dan tipes. Lalu bisa juga sebagai bahan kosmetik. Cacing tanah ini diolah untuk digunakan sebagai pelembab kulit dan bahan baku pembuatan lipstik. Bisa juga sebagai obat luka. Pada lintah digunakan untuk dapat membersihkan nanah pada luka yang telah terinfeksi. Lalu yang terakhir adalah untuk transfusi darah. Hirudin yang bermanfaat menyimpan darah untuk keperluan transfusi darah. Dan peranan yang merugikan adalah dapat menimbulkan penyakit cacing pita, cacing darah, cacing hati, cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, cacing flaria. Lalu bisa juga menyebabkan anemia seperti cacing darah, cacing tambang,
pacet, dan lintah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bila ada pertanyaan, bisa hubungi saya di Instagram atau lewat email saya. Bisa juga langsung di kolom komentar bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.